sekali pagi ini. Izinkan saya menyampaikan 3 kata. Jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Sering-sering mah berkumpul seperti ini, saat ini pun kita bahagia. Saya dulu punya cita-cita jadi dokter spesialis, tapi hari ini, jam ini kandas cita-cita itu. Kenapa? Ternyata bahagia sederhana. Aku ketemu kamu aja bahagia. Maka tagline-nya sederhana aja buat status kita di sosmed kita pagi ini. Jangan lupa bahagia. Sok bikin status dulu, sok. Dan kita mah sakit badan kalau nggak bikin status teh. Dari rumah ke sini aja bikin status OTW 20. Nggak apa-apa, cuman apa-apaan. Itu masih status keduniaan. Yang bahaya status ibadah selalu diupdate. Sudah wudhu jam segini langsung pakai GoPro, pakai tongsis, langsung bikin status, tag dipoto OTW duha. Bari duhan mantu OTW tahajud. Yang paling update lagi sekarang, jangan ping aku karena aku di rakaat kedua. Berarti tiap ganti rakaat, tiap ganti status, temennya gatel tuh tangannya. Mana kersolat? Saya percaya orang kersolat dia foto orang gerutu. Itu persoalan kekinian yang masuk ke 103,9 hit radio di Mutiara Paginya Ustadz Epi. Semua hit ada di sini. Makanya dengerin tuh kalau udah sholat subuh, jangan tidur lagi, dengerin Mutiara Pagi. Dan insya Allah jam 10 sekarang di Net TV tentang anak adalah titipan, temanya jam 10 sampai setengah 11, lumayan lah melengkapi. Dan punten ya, kaget dari depan anu di payungan teh, kalau saya tablik akbar suka salah alamat panitia teh, anu di payungan teh supir lain ustad. Karena ustadnya mau pakai kupluk. Bae we asal lain ustad koplok ya. Kenapa saya di TV One? Karena TV One memang beda. Jadi nyarinya ustad yang beda-beda. Tapi kadang sakit hati sih kalau sebelum ceramah seperti ini resmi. Saya kan suka jalan-jalan dulu di belakang backstage gitu. Jalan-jalan dulu. Bagaimana orang yang nggak tahu? Tanya itu tukang kabel lelembangan lain. Disangka tukang kabel. Sakitnya tuh di sini. Tapi be strong, be yourself. Jadilah diri sendiri. Karena dalam Islam ada ungkapan dari Umar bin Khattab, undur makola wala tandur mankola. Jangan lihat siapa yang bicara, lihatlah apa substansi yang dibicarakan. Kita terjebak formal. Dan saya mah mau bikin padepokan Kangjeng Epi-nya. Ya, aliran kupluknya yang mencoba di padepokan itu untuk menggandakan perasaan. Terjebak kita, gagal total, udah terjebak. Karena terjebak formal, tidak substansial untuk kepentingan konteks. Maka saya mencoba melawan arus. Kenapa melawan arus, Ustadz? Karena ternyata bintang terbit di tengah kegelapan. Layang-layang terbang melawan arus angin. Kenapa donat bolong tengahnya? Karena hidup nggak ada yang sempurna itu hati aku buat kalian. Bright. Kemana tuh Bright? Ya. Jadi diri sendiri. Tapi dalam posisi yang positif. Maka my hijrah, my adventure. Dear mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku judi, sekarang aku ngaji. Kalau dulu aku preman pasar sepi yang suka meminta tip, tapi sekarang aku ada di alat tip. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu waktu jahiliyah siapapun perempuan yang
yang kutemui dan aku niat dan aku punya tekad, ku beri dia coklat. Sekarang tidak, aku sudah hijrah. Siapapun perempuan yang kutemui asal jangan lebih dari 4, ku beri dia seperangkat alat sholat. Ustaz Epi nggak ganteng, saya sadar. Ustaz Epi nggak ganteng, cuman gentle dan ngangenin. Kalau antum nanti lihat wajah saya, wajah mana nih? Salah, saya orang Jawa. Jawaban dari masa depan kalian. Maka panggil aku Mas, masa depanku. Ya. Kenapa Ustaz Epi jidatnya lega? Karena kalau Ustaz itu rata-rata berpikirnya futuristik. Akhirat, Allah, wajah Allah. Beda dengan ahli sejarah punten. Kotaknya di belakang. Karena berpikirnya masa lalu mantap. Tadi tuna hutang. Maka dir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu. Ya, sakit hati berhijrah. Ada orang Sunda bilang lak parema sok jadi jukut, kurang lak hade sok aya benten butut. Biarkan saja. Saya bertahun-tahun menjalani hijrah luar biasa. Pertama ke masjid memenuhi panggilan Allah. Ternyata panggilan Allah itu 3, 1 musim adan, 2 musim haji dan umrah, 3 musim kematian. Saya lelah hati. Rek wae hirup teh tentunya aya terenyuh ingin ke masjid, pakai gamis, pakai kopiah haji. Gimana orang yang sirik dan dengki? Mana budak penaik mau pakai baju pemajikan? Sakitnya tuh di sini. Tapi biarkan saja, karena Nabi Yusuf pun orang terganteng di dunia yang pernah ada. Nabi Yusuf alaihissalam orang terganteng di dunia yang pernah ada. Itu lihat ujian kehidupannya. Padahal manusia terganteng yang pernah ada di dunia versi on the spot. 50% kegantengan laki-laki yang pernah ada di dunia itu di Yusuf, 25% di Muhammad Rasulullah Nabi kita, 15% di Ustaz Epi, sesana di barudak 20, setik ewang. Tapi lihat ujiannya, harus dikunclungin ke sumur. Apa itu dikunclungin? Dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Ismail harus terbaring untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Ibrahim, bapaknya Ismail, harus dibakar di api yang berkobar dalam tekanan Namruz. Ayub alaihissalam buduk seumur umur tanpa BPJS dan jam sostek. Muhammad Rasulullah dimusuhi saudara-saudaranya sendiri. Maka my hijrah, my adventure Ustaz Epi baru diomongin. Mana tukang kabel? Mana udah lutik gua pakai baju pemajikan, sholat wae yang dekok sarang gitu. Biarkan, semua akan cie-cie pada waktunya. Sekarang aja kayak ya, pagi di radio, siang di net TV, subuh di cie-cie kan. Akhirnya mantan pengen kembali. Jadi kalau ketemu masa lalu, jangan dipikirin. Masa lalu menyapa kita, lihat spion sewaktu-waktu aja. Sapa aja lagi. Piega bare, enak zamanku tuh. Kamu kemana aja? Aku setia kamu pergi. Aku setia kamu selingkuh. Gimana ada cinta seperti ini? Sekarang aku sudah sukses, kamu memaksaku untuk aku kembali padamu. Istihoroh lagi deh. Kalau berani nyatakan kepada mantan kita masa lalu kita, ini kau datang dengan penuh sesal. Kelihatan penyesalannya karena tidak membarengi kita dalam perjuangan hijrah kita. Mencoba untuk meruntuhkan hatiku. Di betota baju teh, aku tak berulang rasa itu. Bila ku ingat kau pernah mengkhianatiku. Nangis tuh kelihatan masa lalu kita teh. Air matamu tak cukup bagiku untuk melupakan semua yang terjadi. Kenapa terlalu sakit luka di hatiku. Aku tak bisa mengulang rasa itu. Hijrah, never look back.
punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Jangan ganggu hijrahku, nikahi aku atau tinggalkan. Kenapa? Harus tegas. Harus tegas. Kenapa? Hei, 1 tambah 1 dalam matematika memang 2, tapi dalam kehidupan 1 tambah 1 bukan 2. 1 aku, 1 kamu, kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita kan bisa membingkai kesamaan di kartu tanda, di kartu keluarga. Kartu keluarga SMA 20 maksudnya, lain KUA wae. Ya. Saya luar biasa, kebawa antusias pagi ini. Kenapa? Terbawa semangat dengan optimisnya kalian. Saya biasa kalau pagi ngaji di boarding school yang santrinya nggak banyak sebanyak SMA kita ini. 5-an santri nanti. Itu pun nggak hadir sebagian. Tapi nggak boleh apatis dengan sedikit, nggak boleh pesimis dengan sedikit, nggak boleh apatis dengan sedikit, nggak boleh euforia dengan banyak, karena semua jebakan. Yang lo lihat keikhlasan. Masuk ke kelas asik Pak Epi. Bentar nah, mana yang lainnya? Pak Epi biar objektif absen saja. Rindu mana Rindu? Rindu lagi ngaji Pak. Oh ya. Benci soalnya Rindu Pak, antara rindu dan benci. Oke ada ya, rindu, benci. Kasih izin Pak. Sayang apa? Cinta pulang Pak. Saya tanya kenapa cinta pulang? Karena cinta tidak bisa hadir tanpa kasih dan sayang. Ya. Maka hadirkan sayang kalian kepada diri kalian. Mari berhijrah sebelum dihijrahkan. Biar generasi kita terang benderang. Bright, kemana tuh Bright? Jangan terjebak sepatu Mas Fir'aun, karena sepatu itu ada di neraka. Lihat sendal terumpah bila walau sederhana, tapi sendal itu ada di surga. Maka hijonte, hijrah on teenager. Berhijrahlah ketika muda, ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Sholatlah ketika adzan berkumandang sebelum kita disolatkan, dan sholat tanpa kumandang adzan. Berwudulah sebelum diwudukkan. Sholatlah di belakang imam sebelum kita sholat dan disolatkan di depan imam. Maka the real man go to masjid. Lelaki sejati itu yang pergi ke masjid. Teteh nanti nyari jodoh ya. Nyari jodohnya teteh yang suka ke masjid. Karena kalau Allahnya cowok kita nggak ninggalin Allahnya, nggak ninggalin sholatnya, kita juga nggak bakalan tinggalin sama cowok seperti itu. Tapi kalau cowok kita udah ninggalin sholat, udah ninggalin Allah, walaupun ganteng seganteng apapun, ganteng KW itu, ya kita pun akan ditinggalkan. Kenapa? Allah aja ditinggalin, apalagi kita. Ya, lalu cari ke masjid secara syariah pijodohin tekelak. Cari yang Jumatan dan kajiannya nggak bersandar ke tiang atau ke tembok masjid. Ini bahaya cowok kalau kajian dan Jumatannya bersandar ke tiang atau ke tembok masjid. Bayangkan secara psikologi, berarti dia cowok tulang lunak, cowok presto. Ya. Saya kembali. Cek. Dengan lonceng barusan saya dipohodei. Ya, cari cowok yang kajian dan Jumatannya tidak bersandar ke tiang atau ke tembok masjid. Kenapa Ustadz patokannya begitu? Karena secara syariah begitu. Kalau cowok kajian atau Jumatannya sudah bersandar ke tiang dan ke tembok masjid, berarti cowok itu sudah tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri, apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Benar sholatnya, benar seluruh urusannya. Maka the real man go to masjid. Hey, merasa laki-laki ke masjid. Astagfirullah, mama ampuni Evi. Kenapa Evi? Lelah. Evi pengen apa? Mama pengen apa dari Evi? Mama nggak pengen kamu kaya. Karena Fir'aun, Sa'labah, Qarun pun kaya, Fi. Terus mama pengen apa dari Evi?
Mama nggak pengen kamu cerdas, hanya pintar. Yahudi Nasrani pun pintar. Terus mama pengen apa dari Epi? Mama pengen Epi soleh aja. Karena bumi di Al-Anbiya 105 menyatakan, Allah di Lauhil Mahfuz, di Zabur, di Injil, termasuk di Al-Quran Al-Anbiya 105, bahwa bumi ini akan aku wariskan kepada orang yang soleh. Lantas mama kalau lihat kita sedang tidur, lebih menas soleh. Pernah kita memandang wajah mama, seperti mama memandang wajah kita, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dengan tulus. Padahal jelas ridho Allah fi ridho walidain. Nggak ada ridho Allah kalau nggak ada ridho orang tua. Maka saya datangi ibu saya. Malah asa riged, asa resah, asa gelisah, asa gundah, asa gulana. Sudah yang sudah Pi. Mama ngajurukeun Epi, melahirkan Epi, mengidamkan Epi 9 bulan, lalu melahirkan antara hidup dan mati, sakit. Lebih sakit lagi kalau Epi yang dilahirkan dipercik api neraka, malah ditenggelamkan di neraka. Lihat anak nginjak puntung rokok aja, ibunya menjilat-jilat bekas sundutan itu. Mama tuh di sana nauman Epi asup neraka gara-gara Epi teh soleh. Salam, ampun mah. Ternyata surga betul di bawah telapak kaki ibu. Kapan kita terakhir sujud di kaki ibu kita, mencium pintu surga? Ternyata herba termahal di dunia adalah air kaki ibu, yang tak ada apa di baliknya. Discovery Channel pun tak mampu mengeksplornya. Tapi obat segala penyakit. Saya buka pesantren di Kapuri Habit, pesantren rehabilitasi. Orang yang bocor anus, orang yang narkoba sembuh dengan meminum air kaki ibu, lepas dari kontroversi. Tapi ridho Allah berkata di sana. Ternyata sampo yang paling menyamankan untuk siapapun adalah air mata ibu ketika menetes ubun-ubun anaknya. Ma doakan Epi, mama mata dipenta Epi ngadoakan, tapi beda kalau dipinta. Saya orangnya nakal. Kalau mau ke rumah ibu, survei dulu sabun yang suka dipakai mandinya apa, odolnya apa. Saya beli ke minimart. Mah ya sabun nabi daya kene. Gak mah memakai berapa kali memandikan Epi. Epi pernah sekalipun memandikan mama, mungkin dengan amal ringan ini mengurangi dosa Epi ke mama. Gak berubah cerik. Bagaimana mungkin terbalas jasa kedua orang tua ini? Mama tidak pernah mengenal lapar, yang penting kita anaknya kenyang, nyaman. Mama tidak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Kita tidur, mama mengaputi seragam kita, mengelem sepatu kita. Mama haus enggak, padahal ininya kelihatan haus. Mama itu pembohong sejati. Ma, ya praktikum berapa? 250.000. Kapan besok? Bisa dicicil enggak, mah? Sekolahnya berapa? Jam 12. Nanti atuh mama ngeburu nyisir dulu pun setengah cairnya. Sudah cair kita traktir teman-teman kita dengan uang itu, minta maaf kalau pernah. Tapi mama senyum. Kapan kita terakhir melihat keriput kening orang tua kita? Bekas apa keriputnya? Bekas mengkhawatirkan kita, anak-anaknya takut tidak bahagia. Cincinnya copot, antingnya copot, kalungnya copot. Kapan terakhir kita membawa makanan terlezat, ternikmat, terhebat untuk orang tua kita, lalu menyuapkannya langsung kapan? Sementara berapa juta suapan yang ibu hantarkan ke mulut kita? Kapan kita berselfie dengan orang tua kita seperti kita berselfie berbahagia dengan teman-teman kita? Kapan? Dan siapa merajakan ibunya? Allah merajakan dia. Saya ngobrol sama Jokowi, dia merajakan ibunya. Ngobrol dengan Khairul Tanjung, dia merajakan ibunya. Raffi Ahmad merajakan ibunya. Yang punya Krakatau Steel merajakan ibunya. Dan mertua pun ibu kita. Salman Al-Farisi pun sampai kulit punggungnya terkelupas, kakinya pecah dan panas karena menginjak padang pasir yang gersang di tengah terik matahari hanya untuk mengantar ibunya bertawaf dan berhaji sampai kulit punggungnya terkelupas. Rasul cemburu
Karena dia lebih baik daripada nabi dan para rasul. Karena amalan hebat terhadap ibunya, dan itu pun tidak akan terbalas. Begitupun Uwais Al-Qarni, dia tidak terkena di bumi tapi terkena di langit karena menghebatkan ibunya. Kita bukan Adam dan bukan Hawa. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangmu. Doa ibu kita dikabulkan. Tidak ada hijab. Dan kutukannya jadi kenyataan. Jadi sing jadi ulama. Amin mah. Mah kalau boleh nawar takdir Epi dulu yang wafat, jangan mama. Kenapa Pi? Kalau orang tua ridho dengan wafat kita, malaikat mana yang mau mencambuk kita? Karena Allah berjanji ridho Allah. Enggak. Siapa aja dulu, yang penting kita ketemu di surga. Maka hanya doa dan akhlak anak yang soleh yang bisa merubah takdir orang tua. Anak siapa ini baik sekali, orang tua kita ke bawah. Anak siapa ini nakal sekali, orang tua kita ke bawah. Maka ketika anak Adam wafat, terputus seluruh amalnya kecuali 3, salah satunya anak yang soleh. Mudah-mudahan SMA 20 ini lahir menjadi generasi yang soleh dan solihah. Bangsa Indonesia tidak perlu orang pintar. Saya suka ceramah di Sukamiskin tuh, orang pintar nak kuyak didinya. Yang penting soleh. Orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar minum tolak angin. Ibumu, ibumu, ibumu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, tergopoh-gopoh masih terus berjalan, walau telapak kaki penuh darah seperti udara. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi harap kembali. Kita sering memantankan orang tua kita. Mama ke Bandung yuk, mau. Padahal mau, takut ngeganggu kebahagiaan kita, anak-anaknya. Maka bahagiakan sekali waktu menyengaja datang peluk. Bising jadi wajah terakhir yang kita lihat dari tiap ibu kita. Sakit pulang sekolah, rumah kita banyak orang. Ada apa ini? Kamu tahu nggak, Neng? Ibu kamu meninggal, diumumin di masjid, sakit. Gak bisa. Sekarang masih ada aja disia-siain. Mother's Day aja status sosmed kita berubah. Mom, you are my everything. Si mama langsung komen, Mah, kau adalah segalanya aku. Si mama langsung komennya, segalanya aku mama. Nyesel ku mama. Ini kata-kata ku mama. Dengan naon, ngana naon. Pantas kita susah sukses, ilmu susah didapat, sulit memahami. Karena nggak pernah ada air mata menetes yang menyengaja kita meminta kepadanya. Saya seperti ini. Ada doa orang tua. Belum bicara ayah. Ayah kehujanan, mencari tambahan untuk kebutuhan sekolah kita. Mama menangis ketika lahir antara hidup dan mati sehingga dinilai syahid. Mama menangis ketika kita belajar berjalan takut tidak terbelikan sepatu roda, skateboard atau sepeda atau apalah. Mama kembali menangis sieun budakna nu hayang sakola teu kabiayaan, sudah lulus sieun teu kuliah, sudah kuliah sieun teu menang pagawean, sudah pagawean sieun teu menang jodoh, sudah menang jodoh masih kedengar ada konflik di rumah tangganya menangis. Lalu kapan kita menangis untuk mendoakan kedua orang tua kita di dalam sujud setiap kita? Allahumma firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa? Terjebak semua. Dosa kedua setelah ke Allah, ke orang tua. Maka temui orang tua ya, habis kajian ini telepon, maafkan aku butuh ridhomu. Kalau orang tua sudah ridho, apapun Allah butuh. Setuju ya? Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Manusia mana yang di dunia didengar doanya? Tidak ada hijab. Maka ibumu. Tapi bapak-bapak jangan salah tafsir tentang hadis ini. 3 kali disebut ibumu. Langsung guru matematika ngomong ke, berarti tiap budak kudu boga indung tilu lain kadinya. Ibu mengandung keutamaan nanti, baru bapak. Tapi ketang daripada hiji pasewa emang mending obat akur.
ingin ketahuan istri kita nyah ke kita mah Pak, harus ada lawan berpikir. Kalau lagi sendiri masyaan ke orang, tapi munduan itu pasti melaan orang. Sudah, jangan bicara itu. Kepenting perkuat pusat, perbanyak cabang. Kena jadi kadinya lo barudak ya. Buat iman rahimahumullah, juara sekali. Mudah-mudahan hari ini hari terberkah karena kita ingat siapa yang memberkahi kehidupan ini, orang tua kita. Doakan kalau ada yang sudah wafat orang tuanya, semoga Allah peluk di sisinya dengan pelukan terlembut dari sisinya. Karena doa anak yang soleh itu memberhentikan cambukan malaikat ketika orang tua sedang disiksa kuburnya. Maka doakan, Allahumma firli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Punya anak 12 terceboki semua, malah kotoran kita kadang termakan oleh orang tua kita. Ada orang tua satu sudah menjelang senja, memasuki obat stroke ke mulutnya tumbah, anaknya nggak ada peduli, yang ada malah rapat. Si mama orang ke rumah jompo, yuk cek baru dak nate, mama dengar nggak dendam, biarin mama di rumah jompo, yang penting kalian mau ke rumah Allah. Keren nggak ibu? Maka yang nyakitin ibunya Allah perlihatkan dosanya di dunia juga. Saya takut 3 hal di dunia ini: 1 Allah, 2 ibu, 3 anak yatim. Mekah bergoyang dengan seorang yatim bernama Muhammad Rasulullah. Maka kalau kalian pengen sukses, 1 hormati ibu, 2 duli dia. Itu aja. Keseke panjang jalan ke pasar, mau dipanjang-panjang ketinggalan terus lapar. Sudah pada makan belum? Nanti Pak, Bu, semua ya, kalau mau kajian sama Ustaz Devi, please sarapan dulu sekecil apapun, biar punya kekuatan untuk menerima kenyataan. Diusahakan makannya yang banyak mengandung karbohidrat. Kenapa? Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Jangan lupa bahagia ya. Kasih panjang jalan ke Pacet, mau dipanjang-panjang di Singapura macet. Saya harus ke Jatinangor U4. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sengaja ceramahnya nggak dipanjang-panjang biar saya diundang lagi. Pantun penutup, kacis itu meuli kopea sakitu WA. Aya tomat aya beuteuy tamat euy. Semoga kita dijadikan dan dilahirkan sesuai tema kita pagi ini, menjadi generasi yang terang benderang, yang keluar dari kegelapan, keluar dari kejahilian dengan memeluk perintah-perintah Allah, salah satunya memuliakan ibu. Maka datangi ibumu, karena bisa jadi itu wajah terakhir yang kita lihat. Kita tutup dengan doa, karena bicaranya terang, bright. Saya punya doa Rasulullah yang keren. Sekali saya, sekali semua. Biar ngajinya ngajinis, tidak jibring barho ngaji ngabring bubar poho. Ya, sok Allahumma, ya Allah, nawir qulubana, terangi hati setiap kami, binuri, dengan cahaya, hidayatika, hidayahmu, kama, sebagaimana, nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri, dengan cahaya, syamsika, mataharimu, abadan-abadan, selama-lamanya. Rabbi jidni ilman, ya Allah tambahkan kepada setiap kami ilmu, warzuqni fahman, dan rizkikan kepada kami pemahaman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Ya Allah, jadikan setiap kami menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya dengan ilmu yang kami dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Penutup, kalau pulang dari undangan suka dapat gantungan kunci. Saya mau ngado dengan tambahan ilmu. Tidak setiap berdoa mengangkat tangan seperti ini.
Ini wawasan. Tapi ada kalanya berdoa tidak mengangkat tangan, yang ada mengangkat kaki. Doa naon tah? Doa masuk masjid, doa masuk WC, betul? Ada kalanya berdoa tidak mengangkat tangan, tidak mengangkat kaki. Doa reksare. Ada kalanya berdoa tidak mengangkat tangan, tidak mengangkat kaki, tapi yang mengangkat doa naon? Doa kolot rek kikituan. Dah. Deui di Ustaz Epi special edition tong dituturkeun bid'ah karena tidak dicontohkan Nabi. Ngadoana teh ngangkat leungeunna teh jiga kieu. Doana eta doa mun ceramah geusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.